Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ma ba'd. Jadi pada hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang tutorial bagaimana cara kita mengelola yang namanya e-learning model atau biasa disebut oleh mahasiswa itu yaitu Gnomio. Nah, jadi caranya itu pertama-tama kita masuk dulu ke Firefox atau Google Chrome ya, untuk masuk kepada nanti e-learningnya. Nah, namun saya rekomendasikan kita pakai Google Chrome. Nah, jadi kita tunggu. Ketika kita sudah masuk dalam Google Chrome-nya, ini adalah tampilan Google Chrome. Kita tunggu. Nah, silahkan teman-teman klik. Karena saya sudah terdaftar di sini, ini adalah linknya, ya. Jadi saya klik saja linknya. Nah, kita tunggu sampai nanti akan muncul tampilan awal dari Gnomio-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ketika ingin masuk ke dalam learning kita. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum mendapatkannya, nah ini adalah linknya. Nanti silahkan teman-teman copy ini lalu paste, baru nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan email dan sandi teman-teman yang sudah terdaftar di e-learning dosen kita. Nah, jadi di sini karena saya sudah terdaftar, jadi secara otomatis ini langsung muncul. Ini langsung muncul nama dengan sandi saya. Lalu kita klik masuk. Ya, kita tunggu. Nah, setelah itu ini adalah tampilan awal dari e-learning kita karena kita sudah berhasil masuk di dalam learning atau Gnomio kita. Karena sudah terdaftar. Jadi inilah tampilan awal dari e-learning kita. Ini adalah tampilannya. Ada kursus, ada beranda, ada laman situs, ada makul, dan banyak fitur lainnya. Nah, untuk informasi dari kita sendiri pengguna itu ada di sini, pojok kanan paling atas. Ini ada profil kita, ada nilai. Jadi di sini kita bisa menilai nilai ketika kita sudah mengupload tugas yang telah diberikan oleh dosen kita atau guru kita. Ini ada kalender, ada berkas pribadi, laporan, dan di sini kita ketika ingin logout ya atau keluar. Nah, jadi juga kita bisa mengganti bahasa dalam e-learning kita. Kita bisa pakai bahasa Indonesia atau kita pakai bahasa Inggris. Nah, karena saya kurang paham tentang bahasa Inggris, jadi saya memakai bahasa Indonesia. Ya. Nah, setelah itu kita ini adalah nama mata kuliah saya. Ini saya perlihatkan dulu. Nah, ini adalah mata kuliah, nama mata kuliah kita. Ini namanya grup kelasnya. Nah, ini dia ya. Nih. Nah, disinilah nanti dosen memasukkan semua pertemuannya dan memasukkan juga materi ataupun tugas yang nantinya kita sebagai mahasiswa akan mengupload tugas itu berdasarkan dengan setiap pertemuan yang telah diberikan oleh dosen. Nah, itu dia. Nah, kita juga bisa membuat hal seperti ini. Kita juga bisa buat pertemuan seperti ini. Nah, seperti itu. Karena kebetulan karena saya sudah terdaftar dan sudah punya room sendiri atau kelas sendiri. Nah, di sini saya tinggal klik nama saya. Dan inilah muncul di sini. Ini. Di sinilah muncul semua pertemuan ataupun hal-hal yang sudah saya kerjakan. Jadi ini ada pertemuan pertama sampai
pertemuan 16. Nah, bagaimana caranya ketika kita juga ingin membuat hal yang seperti ini? Nah, maka caranya cukup mudah. Silakan teman-teman buat topik baru. Jadi ini ada topiknya ya, ini ada topiknya. Jadi caranya adalah kita dulu melakukan editing namanya. Jadi di sini kita klik hidupkan mode ubah. Ya. Hidupkan mode ubah. Nah, hidupkan mode ubah. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, karena ini juga jaringannya kendala ya. Nah, di sini sudah ada pertemuan yang sudah kita buat. Jadi kita hapus terlebih dahulu ini untuk jadi misalnya nah ini ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi ini ya, misalnya kita disuruh untuk membuat pertemuan, maka kita edit saja di sini. Pertemuan 1 misalnya ini kontrak belajar. Kontrak belajar dan pengantar materi pembelajaran. Nah, itu adalah sesi kedua. Jadi ini adalah sesi kedua, sesi pertama. Nah, kalau kita ingin menambahkan aktivitas, menambahkan materi, menambahkan tugas, menambahkan soal dan sebagainya, itu kita klik di sini, tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, setelah itu, disinilah muncul berbagai tampilan yang akan kita sajikan atau masukkan dalam pertemuan pertama itu. Nah, di sini ada area teks, berkas, ada buku, folder, forum, dan masih banyak lagi konten-konten yang nantinya akan kita tampilkan dalam pertemuan itu. Nah, jadi kita misalnya di sini yang pertama kita upload berkas. Nah, jadi caranya kita tulis dulu di sini. Ya, kita tunggu dulu ya sebentar. Nah, jadi kita tunggu dulu sampai ya. Jadi ini ya. Nah, jadi kita tulis namanya apa yang akan menjadi pada pertemuan pertama itu. Misalnya adalah silahkan download bukunya. Download buku pembelajaran. Nah, setelah itu, nah di sini ada deskripsinya. Nih, ini silahkan baca dan pelajari materi yang diberikan. Nah, setelah itu kita masukkan berkas yang akan kita lampirkan. Nah, jadi di sini ada bank konten, ada berkas server, ada berkas terbaru, ada unggah berkas, ada pengunduh URL, berkas pribadi, dan Wikimedia. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, maka silahkan choose file. Lalu kita pilih file yang akan kita nantinya tampilkan. Misalnya saya pilih ini. Nah, lalu kita klik unggah berkas. Ini ya, paling di bawah. Nah, setelah itu kita tunggu sampai berkas ini tampil. Sampai berkasnya tampil. Ya, karena ada kendala, jadi kita keluar saja dulu. Leave. Kita leave ya. Leave dulu. Kita leave dari materinya.
Jadi kita masuk saja di sini. Nah, jadi kita tambahkan aktivitas atau berkas sumber yang lain. Misalnya kita tambahkan di sini URL. Nah, kita juga bisa menambahkan URL atau link. Misalnya kalau ada teman-teman punya link video, maka nanti teman-teman silahkan saja upload di sini. Misalnya di sini kita kasih keterangan video pembelajaran tambahan materi 1. Jadi di sini tugas kita adalah mengpaste atau mengcopy link yang akan nantinya akan kita tampilkan. Nah, jadi kita misalnya di sini kita ambil ini, baru kita klik, buka di jendela baru, lalu buat tautan. Nah, jadi ini adalah link nantinya yang akan tampil di pertemuan pertama itu. Ya, jadi itu adalah linknya. Nah, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Ya, kita tunggu. Nah, jadi kita seret ke bawah. Nah, di sini sudah ada ya. Ini sudah ada URL. Jadi begitu caranya kita mengupload konten yang akan diberikan. Nah, misalnya lagi kita akan tambah lagi. Misalnya di pertemuan kedua kita tambahkan konten di sini, aktivitas. Misalnya kita tambahkan penugasan. Kita coba yang lain ya, penugasan. Nah, di sini hampir sama tadi, kita tulis. Ya, kita tulis di sini misalnya mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Nah, deskripsinya di sini adalah kita berikan penjelasan terhadap tugas itu. Misalnya kita tulis silahkan download ya, download dan kerjakan dengan baik tugas atau soal yang diberikan ya, soal yang diberikan. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan kontennya di sini. Nah, di sini kita masukkan berkasnya. Jadi kita pilih choose file lagi. Terus kita cari tugas yang nantinya akan kita masukkan di situ. Misalnya ini tugas pertama. Jadi kita klik ini, lalu unggah berkas. Ini ya, paling di bawah unggah berkas. Jadi kita tunggu. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, ya, sudah tampil ya ini berkasnya. Nah, sekarang kita bisa memberikan waktu pengajuan dan batas akhir pengajuan tugas tersebut. Jadi kita tinggal edit di sini. Misalnya kita upload pada tanggal 22 misalnya. Misalnya di-upload pada bulan Mei, bulan Juni. Lalu jatuh temponya itu pada tanggal 31 misalnya. Bulan Juni. Nah, batas akhir tidak ada. Nah, di sini kita diberikan misalnya kapan kita akan menilai tugas itu. Kapan akan dinilai. Jadi misalnya di sini kita diberikan waktu untuk menilainya. Jadi saya misalnya mau menilai tugas itu tanggal 1 bulan Juli. Nah, jadi atau tanggal 2 ya. Nah, jadi nanti di sini tugas itu diajukan pada tanggal 22. Tugasnya diajukan pada tanggal 20. Ya, jadi ketika sudah tampil seperti ini, maka kita diminta untuk mengajukan izinkan pengajuan dan jatuh tempo dari tugas kita. Jadi nanti juga ada di sini mengingatkan kita untuk pemeriksaan tugas itu. Nah, jika sudah selesai semuanya, maka silahkan seret ke bagian paling bawah, lalu lakukan simpan dan kembali ke kursus. Ya, nah jadi kita tunggu di sini.
Nah, setelah kita masuk, kita periksa lagi apakah sudah masuk. Nah, itu. Jadi pada pertemuan pertama kita mengupload link tentang materi pembelajaran kita. Pada pertemuan kedua, kita sudah memberikan penugasan kepada mahasiswa kita di sini. Ya. Jadi mahasiswa sudah diberikan tugas pada pertemuan kedua itu. Nah, jadi saya rasa itulah mungkin tutorial membuat atau mengelola e-learning atau Gnomio kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.